hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Salam sukacita saudara-saudara. Kali ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai apa kata Alkitab tentang cinta bagian yang ketiga. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai dengan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara-saudara, yang pertama, cinta bukan hanya saling memandang, namun bersama-sama melihat pada satu tujuan. Hanya kalau kita melihat satu tujuan, berdua atau bersama-sama, maka kita akan menjadi orang yang rela memberikan apa saja, seperti itu adalah milik bersama. Dan yang kedua, saudara-saudara, inilah arti pernikahan yang sesungguhnya, menolong satu sama lain untuk bertumbuh sepenuhnya menjadi seseorang yang bertanggung jawab dan tidak melarikan diri dari kehidupan. Efesus 4 ayat 14 sampai dengan 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, di dalam pernikahan ada semua fungsi di dalamnya. Dan satu fungsi yang penting adalah menolong satu sama lain untuk setiap anggota keluarga untuk bertumbuh, bertanggung jawab, tidak lari dari kenyataan, dari persoalan, tetapi bertumbuh lewat apapun yang dialami untuk menjadi serupa dengan Dia, Kristus yang adalah kepala. Berikutnya saudara-saudara, apa kata Alkitab tentang cinta? Cinta memberikan segala-galanya dengan tidak mengharapkan balasan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Hanya cinta kasihlah, hanya kasih yang begitu besar yang dapat merelakan Allah mengaruniakan anaknya satu-satunya yang tunggal itu. Cinta dapat memberikan segala-galanya dengan tidak mengharapkan balasan. Berikutnya saudara-saudara, cinta membuat segala sesuatu menjadi ringan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, bagaimana Kristus memanggil saudara dan saya ketika kita letih, lesu, berbeban berat, karena kasih Yesus akan memberikan kelegaan. Di mana ada cinta, di situ akan membuat orang lain yang sedang letih lesu akan menjadi ringan.
Saudara-saudara, cinta membuat segala sesuatu menjadi ringan, bukan menjadi berat. Kalau saudara ada dan keberadaan kita membuat orang lain di kanan kiri kita menjadi berat, ada masalah dengan cinta. Cinta membuat segala sesuatu menjadi ringan. Saudara-saudara, ketika cinta harus menanggung sesuatu, ia tidak akan dianggap sebagai beban. Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ketika Tuhan mau menaruh di pundak kita, pikulah kuk yang kupasang. Karena apa? Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa saudara-saudara? Karena ada cinta dari Yesus. Karena ada cinta dari Tuhan. Ketika cinta harus menanggung sesuatu, ia tidak akan menjadi beban. Ia tidak akan dianggap sebagai beban. Dan saudara-saudara yang berikutnya, menjadi orang yang tepat sama pentingnya dengan menemukan orang yang tepat. Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 11. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ingat saudara-saudara, menjadi orang yang tepat itu satu hal dan itu penting. Namun sama pentingnya dengan bagaimana kita menemukan orang yang tepat untuk menjadi pendamping hidup kita. Berikutnya saudara-saudara, cinta tidak menguasai ataupun dikuasai. Ini penting saudara-saudara. Saudara, di dalam sebuah rumah, dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah jalinan di mana ada kasih, di situ bukan arena pertandingan. Di situ bukan arena untuk mengatakan aku dikuasai atau engkau menguasai, atau engkau dikuasai, aku menguasai. 1 Korintus 13 ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah saudara-saudara, ketika kita bicara ketidakadilan dan keadilan, kita seringkali berpikir tentang siapa menang, siapa kalah, siapa salah, siapa benar. Saudara, di mana ada cinta, cinta tidak bicara tentang siapa salah, siapa benar, siapa menang, siapa kalah. Cinta tidak bicara mengenai menguasai ataupun dikuasai. Ini penting saudara-saudara, karena cinta berbicara tentang kebenaran yang dinikmati bersama-sama dengan indah. Tidak ada orang yang perlu berlomba siapa di atas, siapa di bawah, siapa di depan, siapa di belakang. Di mana ada cinta, tidak ada orang yang dikuasai dan menguasai. Semua berjalan dengan kerelaan dan sukacita. Berikutnya saudara-saudara, belajarlah menunggu dan menilai dengan hikmat daripada bertindak berdasarkan naluri yang tidak terlatih. Apa maksudnya saudara-saudara? Galatia 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Belajarlah menunggu dan menilai dengan hikmat daripada bertindak berdasarkan naluri yang tidak terlatih. Artinya, saudara-saudara, kalau ada kasih, ada cinta, di mana kita akan bertindak, kita menunggu sampai adanya kesepakatan. Kalau kita memaksakan kehendak tanpa kesepakatan, akan terjadi kekacauan. Dan Alkitab mengatakan itu bukan keinginan roh, tetapi itu keinginan daging. Kita menuruti daging kita menuruti apa maunya kita, akhirnya kita memaksakan kehendak kita. Berikutnya saudara-saudara, bila Anda harus mencintai saya, biarlah itu hanya demi cinta. Wow, ini luar biasa saudara-saudara. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Apa yang tidak berkesudahan saudara-saudara? Kasih, cinta, itu yang tidak berkesudahan. Pengetahuan, semua hukum, semua ilmu, semua nubuat, semua akan lenyap, semua hikmat, semua akan lenyap. Yang tidak lenyap, kasih. Zaman ini banyak orang tidak berpisah, tidak bercerai. Ketika ditanya kenapa tidak bercerai, karena ada hukumnya. Saya orang Kristen tidak boleh bercerai. Nanti Bapak Pendeta marah sama saya. Nanti orang tua saya marah dengan saya. Saudara-saudara, yang benar dan yang paling sejati adalah bila kita tetap bersama, kita menentang perceraian bukan karena sebuah hukum, tetapi biarlah itu karena cinta. Alangkah indahnya saudara-saudara, istri masih setia kepada suaminya. Kenapa? Bukan karena hukum, bukan karena hukum Taurat, bukan karena peraturan, tetapi karena cinta. Suami masih setia dengan istrinya karena apa? Bukan karena hukum, bukan karena tekanan, tetapi karena cinta. Maka dari itu saudara, pesannya adalah bila Anda harus mencintai saya, biarlah itu hanya demi cinta dan bukan hal yang lainnya. Berikutnya saudara-saudara, dan yang terakhir,
Cinta kekanak-kanakan berkata begini, aku mencintaimu karena aku membutuhkanmu. Tetapi cinta yang dewasa berkata begini, aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu. Artinya apa saudara-saudara? Hanya cinta yang kekanak-kanakan, yang gampangan. Kalau bisa jatuh cinta, kalau bisa mengasihi orang karena ada butuhnya, karena ada maunya. Mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kita bisa berkata, aku menginginkanmu, aku membutuhkanmu hai saudaraku, aku membutuhkanmu kekasihku. Karena apa? Karena aku mencintaimu. Jadi ada yang diberikan terlebih dahulu. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita wajib menyerahkan nyawa kita kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai saudara-saudara boro-boro menyerahkan nyawa, boro-boro sudah menderita, belum apa-apa sudah mengeluh, banyak alasan, banyak komplain, tetapi mengatakan cinta. Nah saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang yang dewasa. Kalau belum kita menyerahkan nyawa kita, belum kita menderita apapun, jangan kita menuntut lalu mengatakan cinta. Saudara-saudara, mari menjadi dewasa yang berkata, aku membutuhkanmu karena aku mencintaimu. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu, engkau memang dengan sakit melahirkan, engkau dengan menderita mengandung 9 bulan. Saudara-saudara, engkau kuat. Kenapa? Karena engkau melewati semuanya itu dengan cinta. Engkau menjadi orang yang dewasa ketika engkau membutuhkan orang lain. Engkau melakukan sesuatu, engkau berani menyerahkan nyawa karena Anda jatuh cinta. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini menyegarkan kita semua. Dan mari kita menjadi orang yang penuh cinta kepada keluarga kita, terutama kepada gereja Tuhan, kepada keluarga gereja, dan kepada sesama kita. Haleluya.